Ya, teman-teman, hari tanggal 25 bulan 12 ya. Kita akan update lagi emiten teman-teman, bagian kelima ya. Baik, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sering memberikan support, thanks ya. Semoga apa yang teman-teman berikan diberikan 10 kali lipat ya dari yang biasanya. Terus kepada yang sudah subscribe, like ataupun nge-share video, kalian luar biasa. Tanpa ada teman-teman, mungkin video ini tidak akan ada artinya. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi saham. Saya juga tidak ada grup ataupun yang lainnya, tidak ada media lainnya selain di YouTube ya, SMS apapun itu. Selain di YouTube tidak ada grup-grupan ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya semuanya ya. Baik, kita lanjut. Ada emiten apa yang akan kita bahas? Citi ya. Citi teman kita ini katanya sudah nyangkut 14%. 14% di area mana ya ini ya? 14% di area sini ya. Coba di sini 14%. 13. Mungkin lebih dikit lah ya di sini, mungkin 134 mungkin ya, antara itu ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini emang lagi downtrend ya. Cuma dalam kedowntrendnya itu teman-teman lihat di sini ada si kepala merah di 134 ya. 134, 133, 132 ya. Ini ada si kepala merah. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di 14% mungkin 132, 134, kemungkinan bisa kejemput teman-teman di 133 sama 132. Malah saya juga menarikkan ke angka 163. Oh, 163 udah ketembus teman-teman. Kita hapus dulu ya. Nah, sudah tertembus. Tapi kita gantikan di sini teman, di 168-nya, terus di sini juga ada si kepala merah di 154. Nah, ini teman-teman suatu saat dia akan ke sini. Jadi teman-teman jangan cut loss yang di sini ya, karena suatu saat akan ke sini. Apalagi Citi ini terkena dengan ininya teman-teman, apa? Candle bullishnya ya. Candle bullish kayak seekor merahnya bang. Jadi ketika dia pakai candle bullish langsung dia naik. Maka ini juga kemarin ini ada candle bullish dikit ya. Kemungkinan bisa naik ya, kemungkinan bisa naik. Tapi tetap walaupun candle bullish, perhatikan di bawahnya si ekor hijaunya itu dia akan mencapai ke harga ini. Ini menjadi PR teman-teman buat dia. Artinya dia mau ke bawah dulu atau ke atas dulu silahkan. Yang penting dia ada di 102-nya untuk penurunannya. 102, 97 sama 77 sama terakhir di 61, itulah area untuk penurunannya. Maka tetap teman-teman harus hati-hati ya. Jadi sekarang lagi posisi kemarin udah dead cross, sekarang udah posisinya downtrend ya. Walaupun teman-teman downtrend, tapi tenang, untuk kenaikannya masih ada ke 134 saja, mereka ke 154 sama 168-nya. Tinggal teman-teman bersahabat aja dengan waktu teman-teman. Juga harga wajar juga masih dalam posisi baik-baik saja di 362, lebih bagus teman-teman dari kuartal 2-nya ya harga wajarnya. Nah teman-teman, ini dalam posisi pengambilan daripada Bandar Foreign bagus ya. Perhatikan Bandar Foreign sudah ngambil dari tanggal 18 Desember. Kita lihat 18 Desember siapa yang ngambil. Ada CC bagus teman, 3,3 ribu lot ya dia ngambil. Kita grosskan. CC jualan 6.000, ambil 6.000, jual 3.000 ya, tinggal setengahnya berisi CC. Dan kita lihat untuk terakhir kalinya, ternyata si CC beli nggak? CC ngejual, terakhir yang ngejual si CC ngejual tapi masih punya barang ya. Kalau kita grosskan si CC ternyata average. Jadi betul ya, dia bukan hanya satu harga teman-teman. Si CC itu bukan satu harga. Jadi dia ada yang average, akun untuk average-nya ya. Jadi kita jangan berpikir CC itu hanya satu akun ya. CC itu banyak akunnya teman-teman ya. Nah terakhir itu ada pengambilan sekitar 28,840 28 jutaan ya. Ya 28 juta ya terakhir, 28 apa ini? Lokal foreign. 28 jutaan lah, 28 juta ya. Selisihnya teman-teman, selisihnya 28 juta ya. Nah, ini perhatikan di sini si AK sudah ngambil, si BK juga sudah ngambil. Si BK ngambil bulat ya. Cuma sedikit banget, si BK cuma 4.000, berarti itu bukan bagian daripada Bandar Foreign kalau 4.000 perak ya. Kalau 6.000 masih lah. Jadi sebenarnya ini Foreign lagi cenderung akumulasi. Jadi penurunan ini cenderung diambil sama si Foreign. Maka biasanya kalau ada candle seperti ini, manfaatin untuk kenaikan sementara teman-teman. Tapi secara globalnya sih masih turun, tapi tenang aja teman-teman ya.
teman-teman yang nyangkut di 134 14% saya cenderung masih santai teman-teman ya. Saya pikir kalau akan average sekitar 20%. Ya teman-teman kalau ngambil dari area sini contohnya gitu ya. Tunggu aja sampai 20%-an. Area mana nih? 30%, 20% juga nih. Nah, area sini teman-teman, area sini nih, area sini. Nanti tunggu MA10-nya berada di bawah karena seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalaupun nyangkut di sini, kalau teman-teman punya rencana ya sebenarnya aman-aman aja gitu kan. Karena bisa punya rencana ketika ke bawah bagaimana, ketika ke atas bagaimana. Contohnya ini teman-teman, kalau MA10 sudah di bawah candle mungkin teman-teman bisa average ya. Ini juga kemarin juga sudah ngasih tanda kok dia mau ke atas kok nih. Ini si kepala merah sudah mulai sudah mulai diperlihatkan sama dia ya. Ini kepala merah bukan ini si kepala biasa. Kepala ini kepala kembar teman, kepala kembar hijau sama merahnya sejajar ya. Dia turun. Nah, untuk CT seperti teman-teman, jadi nyangkut 14% cenderung santai saja karena ini lagi downtrend, maka biarkan aja. Nanti kalau mau average tunggu aja mungkin area 97 kalau dikasih, kalau karena ini PR yang harus dikerjakan teman, PR nih, PR ya. Ini juga si MA10-nya masih dalam keadaan downtrend. Maka nanti MA10-nya aja perhatikan ya, MA10 di bawah karena teman-teman mungkin bisa average. Tapi dalam penurunannya ternyata bandar foreign sedang akumulasi. Yang mudah-mudahan dengan adanya bandar foreign akumulasi, apalagi sejajar juga sudah masih ada di dalam, bisa di up dulu ya teman-teman untuk CT ini. Lanjut, ada naik teman kita nyangkut di 224. Nah, 224 di mana nih? 224. 22 mana 224 ini ya, area sini. Nah, area sini ya, area sinilah mungkin ya. Ini candle yang ini nih. Area candle yang ini mungkin di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah Y-nya si EP. EP mau berusaha untuk neken ke bawah, teman. Neken ke bawah, berarti neken bener ke bawah ya. Nah, teman-teman kalau si EP biasanya ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak up ke atas langsung semuanya, dia kecenderungan ke bawah dulu. Dia akan ngepres ke bawah dulu sampai istilahnya dia itu puas gitu ya, sampai ke bawah terus teman-teman ya. Tapi suatu saat dia akan di up loh teman-teman. Perhatikan way-nya si EP itu kebiasaan seperti itu. Nah, akan terus aja ke atas, dia rally sampai 100-200% gitu. Tapi kalau mau ke bawah dia akan ke bawah sekali, tapi endingnya tetap dia akan melebihi harga listingnya. Contohnya listing harga tertinggi listing. Jadi sini ini kalau lebih di sini nih. Dia akan ke sini nih. Dia cenderung akan ke sini teman-teman. Ya, kecenderungannya seperti itu untuk EP itu. Nah, setelah itu teman-teman jangan beli lagi ya. Setelah kejemput ataupun cuan teman-teman, setelah dia pengambilan, jangan beli dulu ketika penurunan lagi. Nanti tunggu di bawah lagi. Karena kecenderungan si EP itu begitu kalau jadi Y. Tunggu 1 tahun itu biasanya mempermainkan seperti itu si EP itu ya. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Perhatikan di sini sudah ketembus. Ada lagi garis di sini teman-teman ya. Nah, di 143. Kita ukur dulu berapa sih penurunannya dari harga tertinggi sampai sekarang. 32%. Nah, 32% biasanya saatnya untuk sideway ya. Kalau ke sini berapa persen nih? 48. Nah, 30, 40, 52 biasanya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi santai saja walaupun istilahnya kalau punya 224, kalau saham-saham IPO ya seperti itu. Apalagi untuk si EP itu harusnya teman-teman ketika turun begini santai aja dulu. Relax dulu, 224 pasti kejemput. Tinggal tunggu aja teman-teman, bersahabat aja dengan MA10-nya dulu. Biarkan MA10 menentukan jalannya dulu. Nanti setelah MA10 di bawah kanan mungkin teman-teman bisa average. Terus di mana lagi ada tanda-tanda kenaikan? Perhatikan di area nih, ini adalah area kenaikan dia 208. 208 adalah si kepala merah. Ini adalah area kenaikan dia ya teman-teman ya, di 208 ya. Teman-teman tinggal pilih mau average, nanti kalau di bawah 205 mungkin ya bisa kejemput. Kalau di 224 juga teman-teman masih bisa kejemput. Soalnya saya menargetkan ke angka 279. Berdasarkan pengalaman CP seperti itu. Dia kalau mau ke bawah dulu gitu sampai bawah lagi gitu ya. Nanti biasanya emang sudah 32% dia harus minimal sideway. Kalau nggak sideway dia akan kena UMA dan kena suspend. Nah, tapi kalau dia nuruninnya seperti ini nih, cenderung pelan-pelan turun, pelan-pelan cenderung kena
umat suspend enggak biasanya teman, apalagi sekali kenaikan dikit gitu kan, turun lagi itu nggak bakalan kena umat. Tapi kalau yang turunnya drastis biasanya dia kena umat atau nggak kena suspend. Hati-hati penurunan yang pertama sudah terlampaui, yang satu ini belum di sini ya di 144. Kalau setelah itu tidak ada tanda-tanda lagi, saya tidak akan memberikan tanda sebelum si candle-candlenya berada di bawah ya. Nah, catatan dari saya, walaupun ini lagi dibuang, perhatikan teman-teman, Bandar Foreign sudah ngambil. Bandar Foreign sudah ngambil, kita lihat dari tanggal 13 Desember. 13 Desember. Nah, kenapa Bandar Foreign ngambil? Karena mereka banyak duitnya gitu aja tuh. Ada RF ini si Foreign KW, ZP sama BK bagus. Ini ZP bagus, BK cuma ngambil sedikit, tapi si RF lumayan ngambil. Kita groskan. RF 8000 ya, jadi berarti ngambil bulat dia. Ini yang ngerjain si AK sama si CC ya untuk broker foreignnya ya. Nah, ini bagus teman-teman ya. Untuk 24-nya kita lihat tanggal 24-nya si RF ya ngambil 18.000, si BK ngambil juga sedikit. Kalau mereka ngambil ya mereka punya harga. Kalau kemarin di sini nih, berarti mereka sudah punya harga di sini. Nanti ngambil lagi kapan? Dia sudah punya harga di sini. Tinggal nanti mau ngelepas yang mana dulu nih. Contohnya ngelepas ini sudah untung udah jual. Terus kalau yang ini belum untung nih, dia suka mempermainkan seperti ini teman-teman nih. Mempermainkan candle. Kadang-kadang ada shadow atas, shadow bawah. Nah, itu permainan mereka teman-teman. Satu lagi, smart money sudah mulai masuk bagus. Ini smart money sudah mulai masuk bagus. Bandar Foreign juga bandar lokal juga sudah ngambil teman-teman, bandar lokal nih. Nah, bandar lokal sudah ngambil. Siapa bandar lokalnya? Kita lihat tanggal 19 Desember. Untuk lokalnya siap, ada SF ya, ada SF, ada IP, ada SQ. Ya, si EP cenderung keluar, biar aja si EP keluar teman-teman. Yang penting si OI ketahuan si EP suka seperti itu. SF, OD, IP, SQ, RF, AG ini yang ngambil bukan broker-broker retail biasa ya, retail cuman lumayan lah kelasnya retail, tapi masih suka diisi sama bandar. Emang kalau bandar itu suka ngambil broker pada retail teman-teman, tapi ketahuannya itu ini brokernya seperti yang suka sering model AG, AZ itu kan, LG itu kan sebenarnya lokal, cuman OD apalagi gitu kan sering banyak dipakai retail, cuman kadang-kadang si jadi UY OD juga, jadi si UY SF juga kadang jadi UY gitu kan. Biasanya bandar broker-broker yang suka pakai UY lah, itu salah satunya suka pakai bandar teman-teman, karena kecepatan daripada brokernya biasanya. Kita akan cek dari tanggal 13 November. 13 November. Nah, 13 November siapa ini? 1277, kita hitung dulu deh. 1277 dibagi 7500. 7500 berapa? Mana hasilnya? Baru 17% teman-teman. Kalau 17% berarti masih kecenderungan bisa lah teman-teman istilahnya di up ya, kecuali kalau sudah sekitar 80%, 75% mungkin agak was-was, jadi akan dikebawahin terus karena sudah untung gitu. Kalau ini kan masih sekitar 17%-an, masih cenderung aman teman-teman ya. Untuk di up juga masih aman, walaupun ke bawah juga masih aman. Jadi istilahnya masih ringan lah gitu ya. Masih ringan untuk istilahnya yang makan sebelah kanannya masih ringan. Dan ini juga dikuasai ini bukan sama broker-broker istilahnya. XL ada, cuman 231 gitu kan. XL ada, di CC juga ada 168. Cuman ini EP sama SF juga nguasainnya lumayan, kecuali si EP ini kecil banget ya. Nguasainnya cuman 198 dia. Nah, mungkin kalau si EP sudah mulai banyak lagi barangnya, mungkin bisa jadi ini di up lagi teman, karena dia punya average teman-teman ya, apalagi average-nya sekarang sudah 185 ya, 185. Dimana sih ini bisa ditahan dulu, kemudian ada kenaikan sebentar, mungkin bisa ke arah 209 gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk naik santai aja, karena si OI-nya si EP cenderung dia kalaupun dibawa ke bawah, walaupun dia dibawa ke bawah, ujung-ujungnya dia akan melebihi harga 281. Tinggal satu pesan saya, bersahabat dengan waktu. Kalau teman-teman mau average, nanti tunggu MA10 di bawah candle ya, di harga berapapun. Saran saya 20% dulu. Apakah 20% sudah ada mulai tanda-tanda MA10 di bawah candle, mungkin itu akan menjadi pertanda teman-teman untuk average ya. Biar nanti teman-teman harganya mungkin bisa di antara
205, kalau nggak mungkin di bawah 100 juga, di bawah 200 mungkin bisa cepat kejemput. Tapi kecenderungan kalau YGCEP, kalau dia tidak mau dibawa ke atas terus, dia akan dibawa ke bawah terus, tapi endingnya dia akan melebihi harga teratasnya di 281 sampai ke atas, teman-teman ya. Yang penting teman-teman kejemput kan. Nah, nanti target saya juga tidak akan melebihi target ini, teman-teman. Karena kalau di sebelah kirinya sudah tidak ada tahanan, itu hak prerogatif daripada bandar untuk mengangkat sampai ke langit. Silahkan. Oke, teman-teman, untuk naik seperti itu ya, mungkin dapat dipahami. Dimas, ini bagaimana Dimas? Selanjutnya Dimas. Nah, Dimas semakin ke bawah. Padahal ini merebutkan cuma berapa perak doang, teman-teman ya. Kadang-kadang cuma merebutkan 10 perak aja. Kita hapus dulu ya, tanda penurunannya sudah tercapai. Sip. Nah, kita hapus. Kita lihat tanda-tanda kenaikan dulu deh. Ya, tanda kenaikan di angka 151. Kemarin sudah di situ ya. Udah di situ aja. 151 di sini cenderung biasa aja, di sini aja doang ya. Nah, teman-teman, untuk Dimas sementara ini kenapa ini dia turun? Satu, mungkin karena kecewa kemarin tidak diberikan dividen gitu kan. Akhirnya ya udahlah, harus jualan dulu dah gitu kan. Dividen kan lumayan gede, sekitar 8 sampai 10% gitu kan. Nah, teman-teman, ini Dimas itu kan harga wajar itu 261, 260 ya. Biasanya dia cenderung sih kalau Dimas itu di 180-an sampai 200, teman-teman ya. Kecenderungan harganya di situ aja. Kita lihat 10%, 10% 10 tahunan. Ya, kemarin aja tidak lebih dari tahun berapa nih? Tahun 2022 aja tidak lebih dari 180-an ya. Dia cenderung tidak kuat untuk nanjak ke soal itu, makanya dia sekarang sudah mulai di murah. Ini harga murah selama berapa tahun nih? Tahun 2020, berarti 4 tahun termurahnya, teman-teman, untuk Dimas. Ada murah banget itu di angka 128 ya. Apakah angka situ? Ini sudah mulai ada pantulan ya, si Bandar Poren juga sudah mulai ngisi walaupun sedikit. Kita lihat deh Bandar Porennya siapa, mudah-mudahan dibantukan di situ ya. 24. Ada si BB bagus, teman-teman, yang ambil si BB. Kita si BB ngambil 3.600. Nah, semenjak dia jualan, teman-teman, si BB ngambil lagi ya. Jadi si BB kemarin jualan, sekarang ngambil lagi sekitar 3.600 slot. Nah, mudah-mudahan sih ditahan di sini karena tahanan sudah baik ini. Ini tahanan sudah baik. Bandar lokal cenderung kemarin sudah ngambil ya beberapa hari ini, dari mulai tanggal 18 Desember. Kita lihat 18 Desember. Ada siapa di lokalnya? Ada ZP bagus, teman-teman, ZP, YP ya, teman-teman suka pada average kali ya. Kalau nggak baru ngambil. Saran saya perhatikan MA10-nya, teman-teman. MA10-nya ini kalau di bawah masih di atas candle, cenderung dia akan downtrend dulu. Tapi tanda-tanda kenaikan, ini targetnya 170 aja belum kecapai dari bulan 8, 10, 11, 12, sekitar 3 bulan aja belum tercapai. Ini hanya merebutkan kecil aja sebenarnya, teman-teman, cuman berapa persen gitu ini itu ya. Siapa namanya? Si ini cuman berapa sih? Cuman 12% menembus apa istilahnya? Merebutkan cuma 12% aja sebenarnya, teman-teman ya. Ini kan kemarin gagal bagiin dividen kan. Apakah sekarang udah dividen, masa bagian dividen udah sisa kali ya? Tunggu sebentar ya. Di sini nggak ada sih dividennya ya. Belum ada pemberitahuan dividen. Tunggu sebentar lagi ya. Di sini juga tidak ada pembagian dividen untuk Demas. Demas terakhir nanti Desember terakhir nih. Desember terakhir itu si Amar, BBRI tanggal 30 Desember reading code-nya. Kumdate-nya tanggal 24 hari kemarin ya, berarti kumdate-nya. Terus enggak ada katanya ada pembagian dividen, enggak ada, teman-teman ya. Ini sampai terakhir itu Desember itu hanya Adro, RDTX, apalagi si Amar ya. Adro aja ya Desember nih. Nah, KKGI Desember tanggal 15 perak ya, 30 Desember nih. Terakhir si KKGI, Adro, RDTX, Amar, BBRI. Kapan Demas bagiin dividen? Enggak, teman-teman ya, belum ada kabar di sini. Ya mungkin baru pemberitahuan, tapi kita akan cek beritanya ya. Siapa tahu ada beritanya lah. Tapi yang saya tahu itu terakhir itu dia memberitakan akan beli tanah ya, beli tanah.
Lanjut dia kalau ada sisa baru akan dibagikan. Nah, itu informasi terakhir ya yang saya dapat ya. Makanya saya bilang teman kita bilang, "Mas, bagi dividen enggak?" Teman-teman ya. Belum ada berita ya. Soalnya di sini juga sampai bulan Desember nih, 30 Desember ya. KGI, Adro, RDX, Amar, BBRI, EPCM. Enggak ada Demas. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Demas tidak ada bagi dividen untuk tahun ini ya. Nah, teman-teman, mungkin beritanya nyusul, silahkan aja kalau mau nyusul ya. Untuk saat ini sampai tanggal 25 belum ada pemberitahuan. Jadi untuk Demas ini sebenarnya harga wajarnya sudah bagus, teman-teman, sudah melebihi kuartal 2-nya ya. Secara harga wajar 261 gitu, harusnya makan ini up ke atas. Cuman kadang-kadang harga wajar, harga candle ya, ada harga bandar gitu. Ya, kalau bandarnya pingin ke bawah dulu karena tidak bagi dividen, ya udah saya jualan dulu dah gitu kan. Kita tinggal tunggu momennya aja, udah pada keluar mungkin ini pada ini sebenarnya cuma merebutkan cuma 12% aja. Karena harga tertinggi itu kan 180, teman-teman ya. Jadi selama berapa tahun tadi, 4 tahun itu belum pernah menyentuh lagi ke 180. Mungkin ini kesempatan ketika sudah melewati harga yang tadi saya buatkan, mudah-mudahan bisa ada pantulan ya. Soalnya sudah mulai ada bandar lokalnya sama bandar pora sudah mengambil. Kalau ke bawah kita loba nih di sini ya. Ada 146, teman-teman. Ini 146 tahun berapa sih ini? 2024 ya. Di sini berarti ini support, teman-teman, support biasa ya 146. Tapi di sini itu yang jelas itu di sini, teman-teman, untuk area wajib di sini tidak wajib. Jadi kalau mau ke sini ya silahkan aja gitu kan. Ini sebagai support, berarti 146-nya support biasa gitu kan. Ini support biasa aja, ini bukan wajib dikunjungin. Kalau ini wajib dikunjungin gitu kan, artinya si ekor hijau, si ekor merah itu wajib dikunjungin ya. Harus ke sini gitu. Kalau ini enggak wajib kalau ini ya. Jadi saya bilang ya udah, kalau mau ke sini silahkan aja gitu kan. Kalau enggak juga enggak jadi masalah. Artinya lebih baik kita pantulkan di saya sekarang aja gitu kan. Maka enggak saya tandain, teman-teman ya, untuk yang seperti ini. Nah, kecuali kalau dia punya lagi tahun berapa nih. Kita lihat di sini ya, di sini ya. Tahun berapa nih? 2020. Kita lihat tahun 2020 ada enggak? 2023. Nah, ini kita sudah lihat di sini ya. Saya ngasih tanda enggak di sini? Nah, 129 apa ini? Ini kadang-kadang garis yang ini dulu kali ya. Saya bikin 120 dulu ya. Kita hapus aja lah. Nah, udah kita kelihatan di sini ada KPR nggak di sini gitu kan. Siapa tahu punya PR di sini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada, teman-teman, di sini nih. Ini adalah area penurunan dia, harusnya 130 ini adalah area wajib yang dikunjungin. Kapan? Nah, ini dia, mungkin saatnya bisa jadi gitu kan. Karena kan tidak bagi dividen gitu, mungkin bagian dari strategi gitu kan, untuk mengambil barang di harga murahnya itu kan. Berapa lagi nih? Kita kasih tanda aja ya, biar nanti kedepannya kita nggak usah nyari-nyari lagi tanda penurunan ya nih ya. Nah, 155 ini wajib, teman-teman. Ini sebenarnya wajib semua nih. Tuh 160. Harga di sini ya. Harga 150 udah. Berarti ini udah ketemu semua, teman. Ini kan ini 150 kan? Nah, berarti udah semua. Apakah bisa ke situ, katanya ke harga lebih bawah lagi? Ya buktinya ini udah ketembus gitu kan. Apakah ke sini bisa? Di 145 terus di angka 142 ataupun di angka 140. Terakhir ada di angka 130. Nah, kalau pinginnya bisa gimana tuh, teman-teman ya? Bahkan di sini seekor hijau, teman-teman. Si 121 nih. Ya. Karena itu adalah area wajib yang harus dikunjungin sama mereka gitu kan. Terlebih daripada itu kan mereka juga berpikirnya banyak pikiran juga gitu kan. Oke, kalau saya ke situ apa alasannya gitu kan. Kalau alasannya pasti alasannya ya ada berita ternyata alasannya emang mereka mau jualan gitu aja. Tunggu sebentar ya, kita kedepankan dulu. Nah, seperti teman-teman, jadi kita nungguin satu aja dulu, 145 aja dulu, mudah-mudahan dikasih ke 145 untuk menembus PR-nya. Tapi kalau ada pantulan dari 148, pantulan 48 yang mudah-mudahan sudah bagus, karenanya sudah bagus ini, teman-teman ya.
150-nya udah mulai istilahnya tanda-tanda kenaikan suku mulai ada, tinggal tunggu aja konfirmasi MA10-nya aja di bawah karena itu kemungkinan akan ada. Dan sementara ini Bandar Pontianak juga sudah mulai akumulasi lagi semenjak kembali dia jual mengambil akumulasi tapi dia jualan juga. Nah, itu Bandar Lokal juga sudah mulai istilahnya sudah mulai beli lagi. Tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah karena kemungkinan dia akan ke atas. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Ini juga baru 10 baru berapa persen sih ini turunnya ya. Karena Dimas itu emang alot teman. Ini saham yang paling alot teman-teman ya. Baru 11% teman-teman, baru 11% aja penurunannya. Oke teman-teman, Dimas seperti itu ya. Ada Medce. Medce ini salah satu emiten yang menjadi target ya. Kita sudah buatkan targetnya dan teman kita itu nyangkut di 1400. 1400 apakah kejemput? Saya targetnya cuma ke 1300. Coba kita lihat. Medce 1400. 1400 pas ya. Nah, kemarin aja 10 tahunnya tertingginya sudah dua kali ya, ketiga kali nggak kuat di 1400 pas nggak kuatnya di 1400. Kita coba lihat ya. Ini coba target kedua teman-teman. Nah, ada di target lagi ke berapa nih? 1700 teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal bersahabat aja dengan waktu. Ini juga kita akan membuktikan bahwa target kedua saya tulis tanggal 26 bulan 8 ya. Kalau target kedua ini, target ke selanjutnya yang paling tingginya ke sini ya. Apakah kejebot ke 1600 atau tidak? Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Nah, biasanya teman-teman kalau saya kan suka menyarankan MA10. Ini udah MA10 cuman dia lagi menuju ke bawah dulu. Ingat, MA10-nya ngambil MA10 yang lagi menghadap ke atas. Kalau ini kan masih ada PR-nya dia di 1040 sama di angka 1021. Ini PR dia. 1020, 1040 ini adalah PR dia untuk diselesaikan dulu, ataupun bahkan kalau ke 985 teman-teman harus istilahnya bersabar diri dan bersahabat dengan waktu gitu kan. Oke teman-teman, untuk tunggu sebentar ya. Nah, jadi untuk 1400 masih bisa teman-teman lah. 1400 teman-teman nanti kalau mau average tunggu aja MA10-nya di bawah candlenya, benar-benar MA10-nya lagi menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Kalau tanda-tanda kenaikan, ini garis kenaikannya. Ini garis kenaikan teman-teman silahkan pilih aja 1300, 1230 sama 1210. Adapun yang sedikit 1100. Ini adalah tanda-tanda kenaikan dia. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman nyangkut di harga berapa, tinggal average aja di bawah harga itu kemungkinan kejemput ya. Target saya itu yang kedua ini 1300 dan paling ujungnya itu di 1600 ya teman-teman ya. Ini juga soalnya harga wajarnya masih 5 ribuan ya, saya bilang ke 2.000 juga bisa gitu kan ya. Cuman saya tidak mau, kenapa harus tahu diri teman-teman. Makanya tahu diri di 1600 adalah cukup lah untuk target ya. Nggak usah tinggi-tinggi, saya juga hanya menargetkan ke angka situ aja kok. Soalnya ini belum pernah ketembus semenjak tahun berapa nih? April belum. Nah, cuma ini aja teman-teman. Ini juga ngambil data dari tahun 2023, ada si kepala merahnya di sini. Dan belum ketembus sampai sekarang. 2024 sampai mau akhir Desember belum ketembus ya. Nah, tapi saya meyakini akan ke situ. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke awal. Sementara ini sebenarnya penurunan ini diambil sama Bandar Lokal ya. Bandar Lokal ngambil sejak tanggal 18 Desember. Nah, 18 pas ya. Ada sini domestik benar. Ada Siaka udah ngambil 18,3 miliar ya. EP juga sudah ngambil, YJ ini broker bagus semua yang ngambil. Jadi kenaikannya mungkin bisa terjadi, teman-teman. Ini juga satu nih. Ini ada tanda-tanda kenaikan, teman-teman, di angka 1159. Walaupun ada penurunan, saya bilang kan saham itu turun itu wajar. Nggak ada yang rally ke atas terus. Walaupun rally pasti ada turun-turunnya. Tidak ada yang ke bawah terus, pasti ada kenaikan sendiri. Mau naik ke bawah tuh, ke bawah naik sendiri ini. Nah, naik sendiri gitu kan. Nah, saya itulah sekarang lagi mempelajari bagaimana cara mendapatkan kenaikan sementara ini ya. Soalnya jadi tidak seimbang berapa persennya. Maka saya akan nanti menghitung berapa sih kemungkinan nih, di harga berapa nanti kemungkinan untuk naiknya. Saya lagi mencari rumus-rumusnya seperti apa, nanti kita akan bedah juga teman-teman ya. Jadi kita akan mencari istilahnya apa ya, pantulan sebentar lah gitu, pantulan sebentar gitu ya.
pantulan sebentar, habis itu udah caw gitu keluar. Nanti turun lagi pantulan sebentarnya caw gitu. Seperti ini. Turun. Nah, kita beli di mana nih? Contohnya beli di mana gitu kan? Area berapa persen? Kurangin berapa persen? Jadi kita memanfaatkan yang teraikan ini aja gitu sampai sini. Nggak sampai atas, hanya sampai sini. Soalnya kan kita akan mengambilnya sementara aja di sini. Mungkin 2-5% lah gitu, paling tinggi juga gitu kan. Nah, kita memanfaatkan penurunan seperti ini. Kalau modal gede masih pasti bisa. Cuma kita kan pengennya retail gitu, retail yang modalnya kecil tapi bisa istilah ngambil sedikit tapi cek 5% lumayan keluar. Udah tunggu lagi. Oh, turun lagi nih. Cek ngambil lagi seperti itu. Pengen seperti itu, saya lagi mencari celahnya dulu teman-teman ya. Harap bersabar aja. Oke teman-teman, untuk media seperti itu ya. Jadi 1400 bisa teman-teman kejemput, asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Nanti kalau mau average, tunggu MA10 di bawah candle dan candle si MA10 lagi menghadap ke atas. Ini lagi di bawah candle, cuman masih si MA10 masih menghadap ke bawah. Walaupun ini sudah tinggi, cuman di sini ada PR gap teman-teman ya, PR gap 2 nih. Ya, PR gap. Mudah-mudahan ketembus dulu sampai ke angka 978 ya mudah-mudahan. Tapi dari pungutan, bandar lokal dan foreign cenderung dia ngambil. Kecuali kalau dia besok ini MA10 sudah menghadap ke atas, nah mungkin boleh teman-teman average ya. Nanti mungkin harga teman-teman bisa di tengah-tengah lah. 1400 ke 1000 berarti 1200-an ya. Mungkin 1200-an ya bisalah kejemput teman-teman. 1200 mungkin bisa cuan sampai ke 1300. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu ya. Oke teman-teman, MEDC udah, INPC ya, INPC nih, INPC ya. Katanya kemarin sejak terjun pas habis FCA katanya. Cek INPC ini harga sudah tinggi teman-teman. INPC. Nah, INPC ini 10 tahun udah harga tertingginya gitu teman-teman. Saya suka sering menggaung-gaungkan gitu kan setiap pembukaan, beli saham itu di bawah jangan di atas. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, istilahnya ngambil di atas nggak apa-apa, asal teman-teman punya rencana. Nah, rencana seperti apa nanti teman-teman dalam hati teman-teman ya, ataupun tulis ya. Ini area penurunan sudah kelewati ya, kita hapus. Satu lagi, area penurunan di angka 246 ini adalah wajib dikunjungin. Terus ada lagi area di area 110 teman-teman ya. Ini area tertingginya teman-teman. INPC itu harga tertinggi kemarin 400. Kita cek di sini saham INPC, kita akan lihat maksimalnya. Lihat. Nah, sudah harga tertingginya selama berapa tahun? Dari tahun 2005, 2010 aja udah 10 tahun. Tambah 5, 15, tambah 4, 19 tahun. Ini adalah harga pucuknya teman-teman ya. Jadi teman-teman, wah nih kadang-kadang teman-teman kayaknya suka mendengarkan yang istilah break itu ya. Jadi ada kenaikan, ada koreksi, break. Nah seperti itu ya. Teman-teman nanti kalau ada break seperti itu, perhatikan dia keseluruhan dulu. Kalau mau break teman-teman, contohnya breaknya jarang-jarang sih kalau yang break yang biasanya terjadi sama saham-saham yang LQ45 teman-teman. Itu juga biasanya dia adanya di bawah, ada break di bawah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Boleh gini nih, naik harusnya kan ini kalau tidak ada pelanggaran kan tidak ada pelanggaran bursa nih. Nah ini naik, nah kan break sini. Nah seperti ini break dulu. Nah di sini biasanya teman-teman belinya. Kalau sudah ini mah udah tinggi, makanya teman-teman ketika teman-teman sudah naik seperti ini di angka 151. Nih 151 di mana? Di sini kan. Nah, teman-teman udah bisa ngukur nih ketika 151 itu. Udah naik segini kan di pucuk 152 gitu ya. Contoh 151 di angka, nah area sini ya. Nah, teman-teman harusnya sudah punya target. Saya targetnya jangan ke pucuk sini, tapi target ke pucuk sini aja. Ya, atau enggak ke tengah-tengah ini aja. Udah
Selebihnya udah. Nah, biasanya break itu terjadi di sini teman-teman ya. Pas harga tengah ada koreksi dikit, beng ke atas ataupun di sini. Jadi pas ada kenaikan pertama kali, nah, dia koreksi sedikit, beng ke atas begitu. Jadi teman-teman jangan sampai ngambil di pucuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita perbaiki dulu teman-teman. Perbaiki, bagaimana cara perbaikinya? Ini kan EMA 10-nya masih di atas candle. Terus perhatikan EMA 10-nya di bawah, karena udah dead cross juga. Kalau dia turun sampai ke bawah lagi, jangan ngambil dulu secara tiba-tiba. Tiba-tiba hijau naik, perhatikan EMA 10-nya aja. Itu saran dari saya. Berapapun harganya, karena saya aja menurunkan harga ini sampai ke angka 54 teman-teman nih. 54 ini dia ada support di situ. Nih, kalau teman-teman perhatikan di sini itu 50 itu ada, dia pernah ke 50. Santai, ini kan libur santai, ngopi. Perhatikan dia ke 50. Di 50 tahun 2020. Di 50 tahun 2009. Di 65 tahun 2015. Jadi ini adalah saham yang langganan berada di 50. Kalau teman-teman punya harga 200, average nanti di harga 50. Kenapa? Karena punya kecenderungan ke situ. Bila teman-teman average 50, tunggu ya. Kalau sekarang kan tidak lama-lama teman, enggak kayak waktu dulu. Zaman dulu harga 50 bisa 1 tahun 2 tahun. Sekarang 6 bulan aja, 3 bulan aja mereka harus melakukan aksi. Minimal dia transaksi selama 3 bulan itu sekitar bagi aja teman-teman, minimal ya. Berarti sekitar jumlah transaksi duitnya ya dibagi 90 minimal 5 juta. Berarti kalau 9 kali 5 45 ya. Nah, minimal dia harus transaksi selama 3 bulan itu 0,45 miliar atau sekitar 500 juta lah kalau kita ratakan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk harga istilahnya kalau untuk tahun sekarang itu minimal segitu teman-teman. 123. Nah, gitulah. Biar teman-teman, karena kita detail itu kadang-kadang karo itu pinginnya yang apa namanya? Yang detail-detail gitu ya. Karena betul. Nah, ini minimal dia transaksi segini teman-teman, 500 juta selama 3 bulan. Nanti kalau di 50 ya. Jadi ada upaya di 50 teman-teman. Teman-teman lebih baik nanti ikutin aja EMA 10-nya. EMA 10 dia sudah mulai istilahnya di bawah candle. Teman-teman bisa average, itu suka ada kenaikan sebentar. Biasa juga dalam penurunan itu ada kenaikan, teman-teman ya. Perhatikan juga di sini nih. Nih, ketika dia ada penurunan itu ada kenaikan. Nah, perhatikan ya. Penurunan pasti ada kenaikan. Nah, manfaatin aja untuk kenaikannya ini ya. Manfaatin saja. Tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. Kita cek tahun 2021. Biar nggak kelamaan kita pause. Nah, perhatikan teman-teman, ketika dia sampai di pucuknya kan kena suspend juga sama ini kan. Jadi emang kecenderungan begitu teman-teman, kena suspend ya. Nah, dia itu harganya diserang di sini kan, di 259 kan. Nah, perhatikan teman-teman dia. Nah, turun kan, turun nanti EMA 10-nya kalau contoh mau di sini nih. Oke, buat turun lagi. Nah, ada kenaikan tapi tidak melebihi gunungnya ya, bikin bukit lagi. Nanti ada lagi kenaikan. Nah, seperti teman, dia tidak melebihi harga gunung yang ini kan, hanya sebatas. Maka manfaatin aja nanti di sini teman-teman ya. Nanti pas EMA 10 teman-teman mungkin bisa manfaatin. Nanti mungkin average teman-teman akan beri tengah-tengah. Nah, mungkin bisa kejemput di situ. Nah, kalau teman-teman pengen harga 50 bisa aja, karena apa? Sejarahnya pernah ke 50 ya. Nah, manfaatin aja ketika dia cenderung ada kenaikannya. Makanya saya bilang kenapa MA 50, biar nanti minimal setengah itu kejemput lah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu ya. Mohon teman-teman bersabar aja yang punya INPC, tunggu sampai MA 10-nya di bawah candle ya. Dan si MA 10-nya lagi menuju ke atas, jangan sampai menuju ke bawah seperti tadi apa? Meja ya, meja kan MA 10 lagi menuju ke bawah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ke babak berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.